Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini gue akan kembali membahas tentang web novel Kage no Jitsu Yakuza ni Naritakute. Dalam part yang kali ini, cerita akan berfokus kepada karakter Sid yang sedang berada di camp pengasingan di kerajaan Oriana. Oke deh, gimana keseruan cerita kali ini? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Cerita pun kembali kepada karakter Sid yang sedang mencekik Zack. Di sini, rasa takut pun mulai keluar dari Zack ketika ia sudah diambang kematian. Lalu, Sid pun sedikit melemaskan cengkeramannya. Saat itu juga, Sid berkata bahwa Zack harus menyediakan beberapa kebutuhan untuk Sid jika ia tidak ingin dibunuh. Di sini, Sid pun meminta sebuah kamar untuk ia tidur. Tapi Zack pun menjawab dengan pelan bahwa ia tidak bisa langsung menyediakannya. Ia memerlukan waktu 1 bulan untuk hal itu. Mendengarkan hal itu, Sid pun kembali memeriksa pandangan dari Zack. Dan memang, Zack tidak berbohong akan hal itu. Mungkin saja, Sid bisa terlihat mencolok ketika ia mendapatkan kamar pribadi secepat itu dalam camp pengasingan ini. Jadi Sid pun memakluminya. Lalu, Sid pun meminta makanan yang bergizi dalam camp ini. Dan, Sid juga meminta segala informasi yang dimiliki oleh Zack. Bersamaan dengan hal itu, Sid pun mengencangkan lagi cengkikannya kepada Zack agar ia menurut. Merasa nyawanya lebih terancam, maka Zack pun setuju dengan hal itu. Setelah itu, Sid pun melepaskan Zack di sana. Lalu, Sid juga berkata bahwa ia akan menjadi kaum sampah dalam camp ini. Tapi, Zack tidak boleh memberitahu siapapun tentang kekuatan sebenarnya dari Sid. Di sini Zack pun masih sayang nyawa, jadi ia pun setuju untuk melakukan hal itu. Lalu Zack juga bertanya tentang siapakah sebenarnya Sid itu. Namun, Sid tidak memberitahunya, karena memang jika rahasianya terbongkar, maka ia tidak akan bisa menjadi kekuatan dalam bayang-bayang lagi. Tapi, melihat betapa kuatnya Sid, di sini Zack juga mengetahui bahwa Sid bukanlah seorang murid dari Akademi Sihir, melainkan seseorang dari organisasi rahasia yang akan menghancurkan kerajaan Oriana yang tengah dipimpin oleh Doim ini. Zack juga menggerutu karena hal itu, dan di saat itu juga, Sid pun langsung menendang Zack karena hal itu. Panel cerita pun berpindah ke karakter Sid yang sedang mengantri makanan. Di sini, Sid benar-benar memilih untuk menjadi kaum sampah dalam camp pengasingan ini. Sid pun mengantri untuk mendapatkan jatah makanan pada hari itu. Tapi, ada satu hal yang mengganggunya, yaitu tatapan dari kaum sampah yang lain. Nampaknya, para kaum sampah yang lain ingin merebut jatah makanan daripada Sid. Ya, itu kan tentu saja hal yang wajar, karena memang Sid adalah tahanan yang baru di situ. Jadi mereka yang sudah senior akan melakukan hal yang semena-mena, termasuk mengambil jatah makanan dari Sid. Namun dengan cepat, Sid pun langsung berlari setelah menerima jatah makanan hari itu. Dan ia pun berhasil menghindari kerumunan yang akan mengambil makanannya itu. Di sini, Sid pun memakan di lorong dekat camp Doem. Jatah makanan pada hari itu adalah roti basi dan sup asin. Tentu saja, makanan itu tidak cukup bergizi untuk mengisi energi Sid selama sehari. Dan bisa saja Sid membuang makanan itu, lalu memakan makanan yang akan disediakan oleh Zack. Namun nampaknya, Sid ingin mencoba makanan dari kaum sampah itu. Dan singkat cerita, makanan itu sangatlah tidak enak. Bahkan porsinya pun sangat sedikit. Setelah beberapa saat, tiba-tiba saja ada 2 orang dari kaum sampah yang mendekati Sid. Dan nampaknya mereka ingin mengambil makanan Sid. Dan benar saja saat itu, mereka pun mengancam Sid untuk memberikan makanannya kepada mereka. Di sini nampaknya Sid masih berpura-pura lemah. Bahkan ia rela dipukuli oleh gelandangan itu. Namun saat Sid dipukuli, tiba-tiba saja ada seorang gadis pirang cantik
yang menghentikan kedua pria itu. Di sini, kesan pertama Sid saat melihat gadis itu adalah gadis itu mirip dengan seseorang yang ia kenal. Dan pada saat itu entah mengapa, kedua gelandangan itu pun pergi dan tidak mau cari gara-gara lagi. Nampaknya gadis ini memiliki sedikit kekuasaan dalam kamp pengasingan ini. Gadis itu pun menasihati Sid agar ia menghabiskan makanannya dengan cepat. Namun, ketika ia ingin berbicara lebih jauh lagi dengan Sid, ada seorang pria kekar yang berkata bahwa Sid sudah pernah pergi ke kamp pendukung Doem. Jadi mereka harus berhati-hati dengan Sid. Lalu, gadis pirang dan pria kekar itu pun pergi meninggalkan Sid di sana. Saat itu, Sid pun telah ingat bahwa gadis itu sangat mirip dengan Rose Oriana. Mungkin saja, ia adalah kaum royalis kerajaan Oriana. Di sini Sid juga mengetahui bahwa nama gadis tadi adalah Clara. Sid pun akan menanyakan tentang Clara kepada Zack saat waktunya makan malam. Panel cerita pun berpindah ke kamar Zack. Saat itu, Sid masuk ke kamar milik Zack dengan diam-diam. Sampai-sampai butuh waktu beberapa menit bagi Zack untuk menyadari kehadiran dari Sid. Di sini, Zack pun langsung menyajikan makanan layak yang sudah ia janjikan kepada Sid. Menu makanannya saat itu adalah sop sayur, roti, dan steak. Ketika melihat hal itu, Sid pun sedikit terkejut dan berkata bahwa ia sangat terkejut karena dalam kamp pengasingan ini terdapat makanan yang layak untuk tahanannya yang diistimewakan. Hal itu ia katakan karena memang makanan yang ia dapatkan sebagai kaum sampah sangat berbeda sekali dengan makanan dari kaum Doem ini. Mendengarkan hal itu, Zack pun berkata bahwa walaupun negara ini telah hancur, tetapi tetap saja ini adalah negara seni yang diberkati dengan bahan makanan yang berkualitas. Dan juga bahan makanan itu sangatlah melimpah di sini. Sid pun mengerti hal itu. Ketika makan, Sid sedikit menceritakan dirinya kepada Zack bahwa ketika penyelidikannya berakhir, mungkin saja ia tidak akan kembali lagi ke sini. Karena memang ia memiliki impian sebagai penguasa dalam bayang-bayang. Namun, ketika impiannya itu telah berakhir tercapai, ia masih bingung untuk melakukan hal apa lagi. Ia bisa saja menjadi Raja Iblis, ataupun seorang master yang mengajari sebuah ilmu bela diri. Tapi rasanya itu tidak mungkin. Di sini Sid berharap ia bisa menghabiskan sisa hidupnya dengan tenang di suatu tempat. Mendengarkan hal itu, Zack pun berkata bahwa bagaimana jika dirinya meracuni Sid di sini. Mendengarkan pertanyaan itu, Sid pun berkata bahwa ia bisa mengetahui jika makanannya telah diracuni atau tidak. Dan bahkan jika itu sampai terjadi, maka ia bisa memulihkan dirinya dengan mananya. Mendengarkan hal itu, Zack pun sedikit iri dengan Sid. Ia berharap bahwa ia memiliki kekuatan seperti itu. Di sini, Zack pun bercerita bahwa saat dulu, ia pernah diracuni oleh anak laki-lakinya untuk merebut bisnis keluarga. Zack juga mulai berbicara lagi bahwa kaum royalis di negara ini juga sama busuknya dengan Doem. Jadi percuma saja mendukung mereka. Bahkan di sini, Zack pun berkata bahwa lebih baik mencuri pajak negara ini daripada bekerja. Setelah mendengarkan cerita dari Zack, Sid pun bertanya lagi tentang Clara. Awalnya, Zack pun menolak untuk menjawab hal itu. Karena pastinya, Sid sudah lebih banyak tahu daripada dirinya. Tapi Sid pun berkata bahwa ia hanya ingin memastikan informasi yang ia dapatkan. Ya padahal si Sid benar-benar nggak tahu Clara itu siapa. Lalu, Zack pun berkata bahwa dari namanya saja, Sid pasti sudah tahu kalau Clara adalah putri dari kerajaan Oriana yang dulu. Namanya adalah Clara Oriana.
Dia adalah adik perempuan dari Rose Oriana yang terkenal itu. Dia mencoba melawan fraksi Doem sejak awalnya, tertangkap, dan berakhir di sini. Tetapi tetap saja dia adalah kaum royalis, dan mereka tidak bisa mengeksekusinya dengan cepat. Bahkan, Doem mengalami kesulitan tentang bagaimana menghadapinya. Tetapi, itu sama sekali bukanlah kisah nyata, melainkan kebohongan. Clara Oriana adalah tokoh besar dari bendera anti-Doem. Dia punya banyak sekali orang yang mendengarkannya di dalam camp ini. Tetapi, pada kenyataannya, Doem menggunakan Clara Oriana untuk mengumpulkan orang-orang yang menentangnya, sehingga dia dapat menyingkirkan mereka sekaligus. Itu dia. Apa yang kukatakan tidak banyak kan? Apakah kamu ingin tahu lebih banyak lagi? Mendengarkan pertanyaan itu, Sid pun menjawab iya. Namun di sini, Zack tidak melanjutkan ceritanya lagi. Karena memang, ia tidak mau berurusan dengan politik. Lalu, ia pun berkata bahwa saat ini, ia masih punya urusan dengan bos camp Doem ini. Jadi ia pun harus pergi sekarang. Melihat hal itu, Sid pun memutuskan untuk membuntuti Zack. Panel cerita pun berpindah ke sebuah lorong camp itu. Melalui lorong-lorong kosong itu, Zack pun menuju ke ruang bawah tanah, melewati koridor tua yang berbau besi berkarat. Dia berhenti di sebuah pintu besar. Dia mengambil kunci dari saku dadanya dan memutar kunci. Memeriksa di belakangnya untuk memastikan dia tidak dibuntuti. Lalu, Zack pun memasuki ruangan itu. Sid pun terus mengikuti Zack sampai ke sana. Saat itu, Sid juga menggunakan slime-nya untuk membuat kunci yang pas untuk membuka pintu yang ada di sana. Setelah memasuki ruangan itu, Sid pun bersembunyi di sebuah peti kosong dan mengamati sejumlah pria yang berkumpul di sana termasuk Zack. Nampaknya, mereka sedang menunggu seseorang datang, dan benar saja, seorang pria berambut putih pun datang, dan kemungkinan besar itu adalah bos dari kaum Doem ini. Jika dilihat dari fisiknya, pria itu nampaknya sudah terlatih dengan bela diri. Di sini, pria itu pun mulai berbicara tentang keinginan yang ingin diwujudkan bagi mereka yang ada di sana. Semua pria yang ada di sana itu mengutarakan keinginan pribadi mereka, termasuk juga Zack yang berkata ingin jatah makan untuk 2 orang. Lalu, pria yang dianggap bos itu pun berbicara tentang seseorang yang dijuluki sebagai Owl, yang nampaknya telah menjadi ancaman bagi kaum Doem karena Owl dianggap sebagai antik-antik dari Clara dan para kaum royalis untuk melakukan perlawanan kepada Doem. Dari beberapa informasi, Owl nampaknya telah memasuki camp ini, dan salah satu di antara mereka juga telah dianggap sebagai kaki tangannya. Lalu dengan cepat, pria itu pun melemparkan pisau ke arah Zack dan meninggalkan bekas luka di telinganya. Semua yang ada di sana pun pergi kecuali Zack dan bos kaum Doem itu. Di sini nampaknya, ia sudah curiga kepada Zack. Namun, Zack pun membuat alibi sehingga Zack dilepaskan pada saat ini. Setelah bos kaum Doem itu pun pergi, Sid pun menampakkan dirinya kepada Zack. Di sini, Zack pun langsung bertanya kepada Sid bahwa apakah Sid adalah Owl itu. Mendengarkan hal itu, Sid pun menjawab bahwa dia bukanlah Owl. Bahkan Sid pun tidak mengetahui apa-apa tentang Owl. Setelah mendengarkan hal itu, Zack pun meminta agar Sid menyelidiki tentang Owl. Maka dengan itu ada simbiosis mutualisme di antara mereka. Lalu Sid pun berkata bahwa ia akan melakukan hal yang terbaik, tapi ia tidak janji soal itu. Lalu, untuk membodohi Zack, Sid pun memberikan informasi palsu kepada Zack bahwa saat ini, bawahan dari Sid sedang melakukan rencana yang telah disiapkan sebelumnya. Saat pembicaraan itu pun, Sid pun langsung menyembunyikan hawa keberadaannya, lalu menghilang dari hadapan Zack, dan bersembunyi di salah satu sel kosong di ruang bawah tanah itu. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan web novel pada kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like,
komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini dan sampai jumpa. Bye.